energi terbarukan. Kali ini kita akan kuliah mengenai energi terbarukan. Nah, pada pertemuan ini yang topiknya mengenai energi terbarukan, saya mengambil judul mengenai energi terbarukan angin ya. Dimana dari konversi energi angin ini kita nanti akan membahas mengenai potensi angin dan distribusi daya yang dihasilkan oleh energi angin itu sendiri ya. Nah, pada umumnya angin ini merupakan suatu energi kinetik yang bergerak diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara ya. Jadi misalkan dari satu wilayah itu tekanan udaranya lebih tinggi dibandingkan tekanan udara yang di wilayah lain, maka angin akan bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Pada umumnya energi angin ini lebih besar atau bisa ditemukan di beberapa wilayah seperti pesisir pantai, di satu kepulauan mungkin, dan tentunya di area yang sangat luas gitu, dimana tidak ada yang dapat memecah kinetik atau energi kinetik dari angin tersebut gitu. Nah, pemakaian bebannya sendiri itu bisa dipastikan bahwa rata-rata penggunaan beban yang paling tinggi itu sekitar pukul 17.00 sampai dengan 21, dimana pada jam tersebut energi listrik digunakan untuk beberapa keperluan, diantaranya kipas angin, terus air, lalu untuk beberapa keperluan seperti menanak nasi, AC, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu potensi angin itu secara umum itu paling besar antara pukul 4.30 hingga pukul 18.00 gitu ya. Sebenarnya bisa dipencet nih. Nah, di sini ada satu maps atau peta mengenai kecepatan rata-rata angin pada ketinggian 10 meter di Indonesia nih, dimana peta ini diambil dari mata kuliah energi angin di meteorologi ITB pada tahun 2011, dimana di area pesisir pantai, coba kita perhatikan, di sana memiliki potensi angin yang cukup tinggi ya, yaitu sekitar 3 meter per second hingga 10 meter per second. Nah, bagi yang ungu ini kecepatan anginnya sekitar 1-2 meter per second saja. Pada umumnya generator angin itu bisa menghasilkan listrik pada kecepatan angin sebesar 3 meter per second gitu ya. Kalau misalkan kurang, itu biasanya listrik tidak bisa dikonversi menjadi listrik tuh dari generator angin tersebut ya. Nah, kita lihat rata-rata nih hijau ya, artinya kecepatan angin ini antara 4-5 meter per second ya. Dan ada nih orange ini di lepas pantai ya, antara 6-7 dan sebagainya. Tapi rata-rata di Kepulauan Indonesia ini memiliki aura atau warna hijau ya, yang mana kecepatan anginnya cukup ya, itu antara 4-5 meter per second. Nah, tipe turbin, ada beberapa tipe turbin yang perlu kita tahu ya. Pertama ada Holland, Savonius, Darius, Linear, two blade propeller, three blade propeller, dan multi blade, dimana efisiensi yang paling tinggi itu dimiliki oleh three blade propeller ya, sama two blade propeller. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya, ini semakin tinggi gambar di sini berarti koefisien powernya itu atau efisiensinya itu lebih tinggi atau lebih besar ya.
Nah, hal yang menarik adalah kita bisa memperhitungkan daya angin ini gitu ya, secara perhitungan. Di mana rumusnya itu Pwin sama dengan setengah dalam kurung Rho dikali V pangkat 3 dikali A atau luasan. Nah, Rho-nya itu adalah 1,225 kg per meter kubik. Kemudian luasannya adalah VR kuadrat, yang mana R-nya itu adalah panjang bilah dari pusat menuju ujung bilah. Itu ya. Lalu kita juga bisa memperhatikan potensi angin nih. Ini data ini saya ambil dari tempat penelitian di Ciheras. Itu ya, yang dimiliki oleh Ricky Elson, di mana potensi angin pada 1 April 2015 ini kecepatannya bisa mencapai 9 hingga 10 meter per second. Ini pada pukul 14, dan angin itu fluktuatif ya, tapi kerapatan angin itu bisa kita saksikan atau bisa kita lihat bahwa adanya potensi angin yang cukup untuk mengkonversi energi, yaitu antara pukul 7 hingga pukul 17.44 atau 18 lah ya. Nah, di situ dimana angin bisa dikonversi menjadi energi listrik. Nah, kalau tadi adalah Pwin atau energi angin untuk perhitungan energi angin, sekarang kita untuk perhitungan daya nih, di mana perhitungan daya itu dirumuskan sebagai Pwin dikali efisiensi bilah dikali dengan efisiensi generator dan efisiensi controller. Nah, misalkan efisiensi bilahnya itu dalam 40% nih, efisiensi generatornya 90%, serta efisiensi controllernya 85%. Maka dengan memasukkan nilai perhitungan Pwin yang telah kita hitung tadi, kita bisa mendapatkan nilai kotor atau nilai yang hasil perhitungan matematis saja, itu kita bisa mendapatkan nilai perhitungan daya sebesar sekian gitu ya. Kemudian ini data perolehan angin ketika 1 April 2014 sebesar 620,81 ini. Nah, lalu daya yang dihasilkan tadi atau yang telah kita dapat tadi itu kita distribusikan nih, dan kapasitas baterai yang digunakan pada stasiun penelitian di Ciheras itu adalah 19,2 kWh atau 24 volt. Dan tahan dan tegangan harus dijaga agar tidak lebih tuh dari 24 sampai 20 volt. Karena ketika dayanya berkurang, ternyata voltasenya juga ikut berkurang tuh. Nah, kita jaga agar voltase itu cukup sampai 20 volt. Nah, ini berarti bahwa daya yang dikonsumsi itu cuma 16,6% dari total daya. Dari 19,2 kWh kita dapatkan 3200 Wh atau sebesar 3,2 kWh gitu ya. Dimana ketika efisiensi inverternya itu 0,85 atau 80%, maka kita dapat energi bersihnya itu sebesar 2,72 kWh. Ilustrasi seperti ini ya. Maka nah gitu ya. Ini belum dimasukin ke efisiensi inverter ya, 3,1872 kWh. Lalu kemudian kita misalkan nih kebutuhan beban satu rumah itu adalah 70 watt. Dimana 70 watt itu terbagi dalam beberapa ruangan nih energinya. Pertama, satu teras depan 5 watt, satu ruang tamu 20 watt, dua ruang tidur 10 watt. Berarti satu ruang tidur 5 watt ya. Satu dapur 20 watt, satu kamar mandi 10 watt, satu teras belakang 5 watt, maka total 70. Nah, energi 70 watt ini dikali penerangan selama 5 jam aja, misalkan kita melakukan penerangan dari pukul 9 ya, maka penerangan itu kita mulai dari jam 9, maka kita matikan nanti pukul 3 ya. Itu sekitar 350 watt. Nah, jika 350 watt ini kita hitungkan dengan banyaknya energi bersih yang bisa kita ambil, yaitu 2,7 kWh, maka kita bisa menerangi 7 rumah dengan daya sekian gitu ya.
Nah, ini juga belum termasuk kerugian daya transmisi ketika energi listrik ini ditransmisikan ke masyarakat gitu ya. Ini ilustrasinya. Oke. Terima kasih. Materi kita untuk energi angin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.